aku Cinta. Dan aku Zahra. Kali ini kita bakal ngomongin tentang sesuatu yang udah gak asing lagi nih di kalangan anak muda zaman sekarang, yaitu FOMO. Apa sih fenomena ini dan gimana lika-liku kita sebagai Gen Z dalam menyikapinya? Penasaran? Let's keep watching! Kalian tahu nggak sih, hingga tahun ini tercatat sebanyak 191,4 juta orang Indonesia menjadi pengguna aktif dari media sosial. Penggunaan media sosial di Indonesia sendiri didominasi oleh Gen Z, generasi yang kerap kali dicap sebagai digital native karena dari lahir sudah akrab dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Adanya hal ini lambat laun membuat kita semakin akrab dengan suatu hal atau fenomena di masyarakat yang disebut sebagai FOMO, alias Fear of Missing Out. Kita dapat mendefinisikan FOMO ini sebagai suatu perasaan cemas yang muncul akibat merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas ataupun sesuatu yang sedang kekinian, seperti berita, tren, dan hal lainnya. Hadirnya sosial media tentu punya impact yang besar terhadap merajalelanya FOMO di masyarakat, karena interaksi dapat dipermudah dengan hadirnya sosial media dan juga kita dapat dengan mudah mengakses apapun dari sana. Jadi intinya FOMO ini benar-benar melelahkan, khususnya untuk Gen Z. Sebagai bagian dari generasi Z, aku sendiri sangat bisa merasakan kehadiran FOMO. Aku terkadang gak bisa lepas dari genggaman handphone. Adanya aplikasi seperti Twitter, Instagram, dan juga TikTok malah membuat lupa waktu. Karena berbagai konten yang disajikan itu selalu up to date, sehingga gak dibuka sebentar aja rasanya udah ketinggalan banyak banget informasi. Akhirnya bukannya malah jadi produktif, aku malah jadi kecanduan media sosial. In some moment, FOMO malah membuatku menjadi kurang percaya diri dan juga merasa tidak sekeren orang-orang yang ada di media sosial. Tapi kemudian aku sadar bahwa aku gak bisa terus-terusan berada di posisi ini. Karena sejatinya yang punya kontrol paling besar adalah diri kita sendiri. Yang aku lakukan adalah dengan melakukan detox media sosial dan mulai eksplor diri dengan melakukan kegiatan positif yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar duduk mantengin handphone. Fenomena FOMO ini ibaratkan dua mata pisau. Satu sisi memiliki dampak yang positif, tetapi tak terelakkan juga sisi lainnya memiliki dampak yang negatif. Yang aku rasakan dari fenomena FOMO ini, kita itu jadi lebih bersemangat untuk meraih goals dan juga jadi lebih produktif jika kita bisa melakukan kontrol dengan baik. Tetapi fenomena FOMO ini membawa persoalan yang baru yang kurang baik, yaitu hustle culture. Nah, hustle culture ini membuat orang-orang menjadi kelewat ambisius dan juga menjadi kerja terus-terusan sehingga produktivitasnya menjadi menurun dan menjadi kurang sehat. Aku sendiri pernah berada dalam posisi di mana sering ke-trigger dengan pencapaian orang-orang di sekitarku dan mereka mengikuti banyak kegiatan. Rasanya jadi terdorong dan termotivasi untuk mengikuti berbagai kegiatan juga. Contohnya, saat melihat salah satu temanku yang mengikuti organisasi tetapi tetap seimbang dalam pencapaian prestasinya, seperti mendapat juara, penghargaan dalam perlombaan, timbullah perasaan ketertinggalan dan ingin mengikuti banyak kegiatan juga. Tetapi, hal produktif yang banyak dilakukan ini menimbulkan toxic productivity yang hasilnya jadi kurang maksimal dalam melakukan sesuatu dan plan yang disusun malah menjadi berantakan. Tidak hanya itu, FOMO ini juga tanpa kita sadari sering kita temukan di berbagai konten media sosial dan juga kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja yang belum lama ini diunggah di salah satu video TikTok dengan username Felicia Chiasaka. Dalam video tersebut ia mewawancarai banyak wanita karir dan mereka menyebutkan nominal gaji mereka hingga miliaran rupiah per bulan. Lalu bagaimana reaksi netizen setelah itu? Mereka langsung membandingkan kesuksesan dengan faktor usia. Padahal penilaiannya hanya berdasarkan satu video saja yang kebenarannya pun belum bisa dibuktikan secara publik. Melihat fenomena fear of missing out yang makin marak di masyarakat pada saat ini, terutama untuk generasi Z, tentunya kita harus memiliki kontrol yang baik terhadap media sosial dan juga jangan terlalu mengikuti ego diri sendiri untuk melakukan terlalu banyak kegiatan hingga akhirnya malah berujung toxic productivity. Bukannya malah jadi produktif, akhirnya kita malah jadi menyusahkan diri sendiri. Betul Za, dan terlebih lagi nih, kita tuh nggak perlu loh haus akan validasi orang lain dan adanya rasa ingin terlihat.
Maka dari itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, fenomena FOMO ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Jangan terbawa arus, tetapi mulailah perubahan positif untuk diri sendiri dan lingkungan. Tetap jadi diri kita sendiri ya. Don't let FOMO Delay delay your goals.